Shalom. Pada hari ini saya ingin bagikan satu judul khotbah saya adalah bagaimana menentukan pilihan, keputusan sesuai daripada kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, setiap hari memang kita dihadapkan untuk membuat pilihan-pilihan, keputusan-keputusan. Nah, keputusan-keputusan kita akan menentukan ya nasib dan masa depan daripada hidup kita. Keputusan-keputusan itu bisa muncul begitu saja ya, bisa muncul. Tetapi keputusan-keputusan juga bisa dihasilkan dari pertimbangan yang cukup lama. Salah ngambil keputusan ya mengakibatkan timbulnya rasa bersalah, rasa malu, rasa menyesal, saudaraku. Saya sering sharing katakan begini saudara. Salah pilih angkot, nyeselnya tuh cuman sejam. Dengan catatan gak macet, saudara. Salah pilih, maksudnya salah pilih angkot bisa putar balik lagi gitu saudara ke tempat yang sama. Salah gunting rambut, saudara, untuk kembali lagi, itu nyeselnya sebulan. Salah pilih sekolah, nyeselnya seberapa lama? Setahun. Tapi kalau salah pilih pasangan hidup, nyeselnya apa? Seumur hidup. Nah, salah pilih iman, salah pilih Tuhan, salah pilih yang disembah, nyeselnya kekal selamanya. Jadi keputusan, ya kan saudara, keputusan ini penting banget. Ya, keputusan itu punya dampaknya besar dalam kehidupan kita. Di dalam Ulangan pasal 30, saudaraku, Musa sebelum dia dipanggil Tuhan, saudara, meninggal. Musa tuh bicara kepada orang Israel. Saudara, dia berkata di dalam Ulangan 30 ayat 19 dan 20, demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan jadi kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi ada dua peran. Lalu Musa ini bapak bangsa Israel, saudaraku, yang mengasihi bangsanya. Dia bilang apa saudara? Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan caranya apa? Mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu. Jadi Musa, ya kan, memberikan pilihan, saudaraku, kehidupan atau kematian. Berkata, suruh pilih kehidupan. Nah, saya mau bahas tentang keputusan, biar kita tahu saudara ya, dalam hidup sehari-hari ya, ini menara doa, tapi juga perlu kita tahu untuk kehidupan kita sehari itu gimana. Karena keputusan ini punya dampaknya ke rohani, dampaknya ke kesehatan jasmani, bisa dampaknya ke sosial hubungan kita. Keputusan juga punya dampaknya ke keuangan. Saudara, ini akan baik atau buruk tergantung kualitas keputusan kita. Jenis keputusan kita harus tahu. Pertama, saya mau sharingkan. Pertama ada keputusan yang kita sebut namanya keputusan prioritas. Ya, saya sebut namanya keputusan prioritas. Apa nih maksud keputusan prioritas? Ya, keputusan prioritas ini menentukan pilihan apa yang menjadi prioritas hidup kita pada saat tertentu, pada waktu tertentu. Nah, keputusan prioritas ini berkaitan dengan pilihan benar-benar, bukan benar salah. Jadi keputusan prioritas itu ya semuanya benar, tapi kita harus ada dasarnya untuk ngambil keputusan ini saudara. Yang disebut keputusan prioritas, yaitu apa? 1 Korintus 10:23. Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Karena segala sesuatu dibolehkan, gak ada salah. Saudara, semuanya benar. Karena pilihannya benar-benar, tapi prioritasnya apa? Nah, untuk menentukan prioritas, saudara, acuannya adalah apakah itu berguna, apakah itu
membangun. Nah, kalau kita bisa menentukan keputusan prioritas dengan tepat, perhatikan saudara, maka kita akan hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Nah, syarat-syarat, satu-satunya syarat membuat keputusan prioritas yang benar adalah kita harus ngerti kehendak Allah. Supaya kita bisa memilih apa yang baik, yang berkenan pada Allah, yang sempurna. Apakah itu berguna? Ya kan saudara, apakah itu membangun? Itu kita harus tahu firman Tuhan. Contohnya apa sih saudara? Gini, kan kita kan dikasih sama Tuhan waktu, ya, time, talent, dan treasure, uang. Nah, tiga-tiga ini Tuhan kasih waktu 24 jam sehari. Saudara mau buat tidur, mau buat kerja, mau buat doa, mau buat apa? Tergantung nih prioritasnya apa, waktunya itu. Gunakan waktu, prioritasnya apa? Ya, gitu. Yang kedua mengenai kebisaan. Kebisaan kita gunakan, ya kan? Silakan digunakan. Tapi prioritasnya itu apa? Uang. Saya bisa gunakan uang. Saudara, uang saudara misalnya kan, saudaraku. Nah, saudara gunakan prioritasnya kemana? Nah, itu dasarnya adalah apakah itu berguna, apakah itu membangun. Waktu kita gunakan waktu kita, uang kita, kebisaan kita, apakah itu berguna, apakah itu membangun. Ya. Yang kedua adalah keputusan moral. Keputusan moral. Nah, ini keputusan moral itu berkaitan dengan pilihan benar salah. Moral itu bicara tentang benar salah. Ada pilihan yang benar secara moral, ada pilihan yang salah secara moral. Apabila kita bisa menentukan keputusan moral dengan benar, dengan tepat, maka kita akan hidup dalam apa? Damai, sejahtera, dan sukacita. Kalau kita mengambil keputusan moral yang salah, hilang damai sejahtera, hilang. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada dosa, itu menurunkan derajat bangsa. Ketika kita buat salah, keputusan yang salah, berbuat salah, melanggar, pasti gak ada damai sejahtera. Nah, oleh karena itu dasar firmannya untuk keputusan moral itu ini saudara. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Saya akan baca buat saudara. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Saya berdoa saudara mau melihat hari baik, jaga lidah. Ya kan kemarin kita bahas bahwa biarlah kita berdoa minta Tuhan kasih firman ke mulut kita. Minta nyanyian baru di mulut kita. Untuk kita bisa mengatakannya. Supaya kita bisa nikmati dan melihat hari-hari baik. Ya kan? Ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini namanya keputusan moral. Ada kaitannya. Benar, salah. Ia harus menjauhi yang jahat. Dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian. Jangan terus cari masalah, bertengkar, ribut, ya kan, permusuhan. Berusahalah mendapatkan perdamaian. Sebab apa saudara? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat. Jadi kalau kita punya keputusan moral benar, dampaknya adalah bahwa permohonan kita minta tolong itu akan didengarkan Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau kita mengambil keputusan moral yang salah, maka Tuhan menentang, ya kan, orang-orang yang mengambil keputusan jahat atau berbuat jahat. Jadi saudara, keputusan moral itu seperti apa sih sebenarnya? Keputusan begini, apakah kita mau curi nggak nih uang perusahaan? Ya, atau kita tidak? Itu ada keputusan moral. Apa sih keputusan moral? Ya kan, kita tahu nih, kita nggak bisa bayar, tapi kita tetap mau utang sama orang itu. Dengan alasan, aku utang dulu, besok aku bayar. Padahal besok tuh kita gak punya duit juga. Minggu depan juga gak ada duit. Nah ini keputusan moral saudara. Yang ujungnya, saudara, kita ini menipu. Itu keputusan moral. Nah, keputusan moral adalah keputusan apakah kita mau berkata jujur atau mau menipu. Nah itu tadi. Jadi dasar keputusan moral adalah berasal dari apa dasarnya? Harus punya integritas.
prioritas dan hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, saya mau kasih tahu antara keputusan moral, saudara, dengan prioritas. Itu bisa nyangkut nih, bareng nih, bisa ada kaitan. Begini, ada keputusan yang menyangkut moral, tapi sekaligus juga prioritas, saudara. Ya kan? Yang bukan sekedar keputusan yang berkaitan dengan, ya kan, waktu dan uang, tapi keputusan yang punya bobot penuh dari prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya kasih contoh begini, contohnya gini. Saudara, sekarang kita gak bisa liburan lah. Kita gak bisa liburan. Gini, kita memutuskan pergi liburan. Itu keputusan apa kalau menurut saudara? Keputusan prioritas atau keputusan moral? Salah gak buat pergi liburan? Salah atau tidak? Ini keputusan salah benar atau keputusan benar-benar? Benar-benar. Liburan gak ada salahnya. Itu namanya keputusan prioritas. Namun kalau keputusan prioritas ini, keputusan ini menyebabkan kita, karena kita liburan menyebabkan kita mengabaikan kewajiban keuangan kita. Akhirnya kita gak bisa bayarin kewajiban itu. Seperti melunasi cicilan utang, membawa persembahan, perpuluhan ke Tuhan. Maka keputusan ini menjadi keputusan apa? Dari keputusan prioritas menjadi keputusan moral. Ini bicara tentang benar dan salah. Contohnya lagi gini. Saudara mengambil keputusan untuk ngambil kerjaan nih. Untuk memberi nafkah sudah keluarga. Ini keputusan apa? Keputusan benar-benar. Namanya keputusan prioritas. Tapi kalau pekerjaan ini yang saudara ambil menjauhkan saudara dari hadirat Tuhan. Keputusan yang prioritas ini, yang kerja ini menyebabkan saudara, ya kan, merampas sukacita dan damai sejahtera. Itu udah jadi keputusan moral. Katakan amin. Saudara bisa, enggak deh, aku nggak ambil kerjaan ini deh. Ya walaupun tadinya keputusan nggak ada salahnya kan kerja. Tapi kita harus timbang lagi, ada unsur keputusan moralnya enggak. Nah, kira-kira seperti ini orang Kristen. Katakan amin. Katakan amin. Banyak orang Kristen ya saudara, dia cuma tahu keputusan prioritas, benar-benar. Tapi ada efek sebenarnya keputusan moralnya. Ya kan, sudah dididik, sudah diajar, sudah dibesarin, dikasih modal. Kalau menelikung, kalau motong, untuk supaya bisa dapetin keuntungan, awalnya keputusan prioritas. Tapi kalau udah menelikung, motong daripada orang yang memberikan kepercayaan itu, yang mendidik, itu udah jadi keputusan moral. Jangan lakukan itu. Katakan amin. Nah, saya mau kasih tahu, kita bisa ambil keputusan. Keputusan itu, ya kan, sangat ditentukan oleh sudut pandang. Sudut pandang atau pengetahuan. Jadi maksudnya gini, apa yang kita lihat, ya kan, itulah yang akan masuk ke dalam hati kita. Apa yang masuk dalam hati kita, itulah yang kita akan katakan. Apa yang kita katakan itu sebenarnya adalah keputusan. Yang mengerti, katakan amin. Nah, saya kasih contoh tentang satu ayat firman Tuhan dasarnya saudaraku. Yaitu Yeremia 1 ayat 11 sampai 12. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Tuhan tanya sama Nabi Yeremia, apa yang kamu lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Ya, ini bicara apa pohon badam? Saudara masih ingat gak saudaraku? Tongkat Harun yang bertunas, yang apa? Berbunga dan berbuah, pohon badam atau almond kalau bahasa Inggrisnya saudaraku. Ini bicara tentang apa? Dimana ini bicara tentang pemulihan, saudaraku. Pemulihan daripada Israel, dimana tongkat Harun, tongkat bisa berbuah, bisa berbunga, bertunas, saudara. Padahal tidak ada akar, tidak di dalam tanah, tapi ada dalam hadirat Allah. Ini kunci. Lalu firman Tuhan kepadaku ayat 12, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Ya, saudaraku, saya bisa urai firman Tuhan ini dengan kata begini, dengan bahasa lainnya gini. Oleh karena penglihatanmu itu baik Yeremia. Maksudnya sudut pandangmu,
pengetahuanmu, pengertianmu itu benar, maka keputusanmu menjadi benar. Yaitu apa yang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan. Jadi sudut pandang, penglihatan kita, pengetahuan kita, pengertian kita, itu sangat menentukan apa yang jadi keputusan kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau keputusan kita benar, Tuhan bilang ini, aku siap sedia melaksanakan firman. Jadi saya khotbah sekarang nih, keputusan kita ini sangat penting. Keputusan kita sangat penting, saudaraku. Apakah kita akan melihat Tuhan buat mujizat dalam hidup kita, menikmati mujizat dari Tuhan apa tidak? Itu tergantung keputusan kita. Apabila kita memutuskan untuk mentaati perintah firman Tuhan, maka Tuhan akan berkata, apa? Baik sekali penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Apabila Tuhan melaksanakan firman-Nya, maka berkat Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Sekali lagi saya mau kasih tahu begini saudara, betapa pentingnya untuk memperbaiki apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat akan menentukan apa yang kita ketahui. Katakan amin. Apa yang kita ketahui akan menentukan apa yang kita percayai. Apa yang kita percayai akan menentukan keputusan kita. Saudara, apa yang kita putuskan itu yang kita dapat. Saudaraku yang spesies. Nah, saya kasih contoh tentang keputusan Daud melawan Goliat. Daud punya sudut pandang. Kita lihat sini, keputusan sangat ditentukan oleh sudut pandang atau pengetahuan, pengertian kita akan firman Tuhan, akan kehendak Tuhan. Daud saudara, dia bisa melihat dirinya sebagai apa? Orang bersunat. Dan dia bisa melihat Goliat sebagai orang yang tidak bersunat. Apa arti bersunat dan tidak bersunat? Orang yang bersunat adalah umat Allah. Orang yang punya perjanjian dengan Allah. Orang yang punya perjanjian dengan Allah atau umat perjanjian. Artinya begini saudaraku. Siapa sahabatnya itu jadi sahabat Allah. Siapa musuhnya itu jadi musuhnya Tuhan. Maka Tuhan akan berperang memerangi dia. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah ini artinya. Nah oleh karena itu Daud dia berkata begini saudaraku. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 26. Daud apa kata Daud? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud tuh mengerti. Ya bahwa Allah dari pihak dia. Dia tahu di sudut pandang dia. Dia ngerti ini saudara. Oleh karena itu dia percaya. Kalau dia lawan Goliat, maka Allah akan berperang bersama dengan dia. Memberikan kemenangan bagi dia. Karena dia adalah umat perjanjian. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini deh, dasar diambil keputusan. Karena dia punya pengetahuan. Kenapa orang Israel tidak berani menghadapi Goliat? Karena mereka tidak, apa yang mereka tidak dapatin, tidak melihat, tidak mengerti apa yang Tuhan sediakan buat mereka. Katakan amin saudaraku. Nah, saya kasih contoh lagi tentang Nabi Yeremia, tentang keputusan. Keputusan Nabi Yeremia berharap dan bersukacita. Di dalam Ratapan 3 ayat 17 sampai 20 itu ada satu fakta. Saudara, bahwa Nabi Yeremia sedang mengalami namanya kesengsaraan dan tekanan-tekanan dalam hidupnya. Bagaimana caranya Nabi Yeremia mengatasi? Nabi Yeremia belajar memiliki sudut pandang yang benar. Ia mengerti bahwa Tuhan siap sedia melaksanakan firman-Nya hanya apabila dia punya pandangan yang baik. Oleh karena itu Yeremia dia berkata begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku apa? Berharap. Ya, ini dia perhatikan. Nabi Yeremia mengambil keputusan untuk mengatasi kesengsaraan, tekanan jiwanya dengan apa? Mengingat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, supaya ia bisa berharap dan bersukacita sambil menantikan pertolongan dan mujizat Tuhan.
Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan hanya apabila kita mau melihat dengan detail akan kasih setia Tuhan. Kalau kita bisa memperhatikan kasih setia Tuhan, baru kita bisa berharap. Kita gak bisa berharap sama Tuhan, saudara, apabila kita terus menerus memperhatikan yang kita lihat adalah apa? Masalah, kekurangan, hal-hal negatif di depan kita. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, jadi bagaimana kita dapat membuat pilihan? Sekarang pertanyaannya gini, Pak Sabta, gimana caranya saya bisa membuat keputusan yang tepat? Nah, saya coba sharingkan begini. Kita nih harus meningkatkan pengertian, pengetahuan, pewahyuan supaya kita punya sudut pandang yang lebih luas dan benar. Nah, di dalam Efesus 1 ayat 16 sampai 18, Rasul Paulus dia berdoa, saudara, kepada jemaat Efesus supaya Tuhan menjadikan mata hati mereka apa? Terang. Supaya mereka bisa mengerti, punya sudut pandang tentang pengharapan di dalam Kristus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh untuk mendapatkan hikmatnya. Supaya kita bisa dapat menentukan keputusan yang tepat. Setiap orang pasti ambil keputusan. Kadang salah, kadang benar, kadang salah. Terus kita belajar. Saudaraku, jaminan terbaik untuk membuat keputusan yang tepat. Jaminan yang terbaik untuk mengambil keputusan tepat adalah yaitu dengan cara apa? Kita harus mengetahui bagaimana agar kita tidak membuat keputusan yang salah. Saya ulangi, jaminan terbaik untuk membuat keputusan yang tepat adalah apa? Mengetahui bagaimana agar kita tidak membuat keputusan yang salah. Saya tutup dengan 3 hal ini, saudara. Keputusan yang dibuat oleh Yesus. Ada 3 keputusan penting yang dibuat Yesus. Dan inilah yang jadi acuan untuk kita mengambil keputusan hidup sehari-hari, saudaraku. Ya, yang pertama, saudara, keputusan pertama yang dibuat Yesus adalah apakah sebaiknya Yesus mengubah batu menjadi roti? Karena iblis kan berkata begini, saudara, kalau kamu anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Saya tanya sama saudara, bisa nggak Yesus mengubah batu jadi roti? Jawabannya apa? Bisa. Sekarang kenapa bisa kok nggak mau? Ini yang paling penting, saudara. Jadi dasar keputusan yang pertama adalah, saudaraku, bahwa apakah Yesus sebaiknya memberontak melawan rencana Allah atau mentaati dan mengikuti rencana Allah? Yesus berkata, dia tanggapi tantangan daripada iblis itu. Dia bilang gini, manusia hidup, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi langkah pertama untuk membuat keputusan yang baik dan tidak membuat keputusan yang salah adalah kita harus mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Maksudnya begini, sekalipun Yesus itu bisa mengubah batu jadi roti, tapi Yesus tidak mau lakukan. Kenapa? Karena tidak diperintah oleh Bapa. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Nah, saran saya begini. Makanya saudara, orang makin sukses, makin kaya, punya kekuasaan, itu sebenarnya makin berat, saudaraku. Itu harus makin bergantung sama Tuhan. Kenapa? Saudara mungkin bisa lakukan apa saja. Tersedia pilihan-pilihan untuk mau buat apa. Misalnya kalau duit banyak, mau kemana aja bisa, mau buat apa aja bisa. Tetapi dengar baik, saudara, kadang-kadang ada satu bisikan di mana kalau untuk melakukan sesuatu yang tidak diperintah oleh Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau kita lakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, keputusan kita ini keputusan yang akan membuat kita nyesel, yang membuat kita jadi malu.
yang membuat kita jadi terpuruk. Katakan amin. Lakukanlah keputusan, saudaraku, yang sesuai dengan prinsip firman. Kalau kita lakukan ini, Tuhan berkata, aku akan siap melaksanakan firmanku. Katakan amin, saudara. Yang kedua, saya mau kasih keputusan kedua yang diberikan Yesus adalah apa? Apakah sebaiknya melompat dari bumbungan bait Allah adalah keputusan? Apakah sebaiknya mencobai Tuhan? Iblis kan bilang, saudaraku, kalau kau anak Allah, coba kau jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah ini. Nanti ada malaikat yang akan menatang engkau. Lalu Yesus tuh langsung jawab, saudaraku, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kami pernah diskusi begini, saudaraku. Ada ayat kan? Ya kan? Kalau kita minum racun, maka kita nggak akan mati. Itu ada ayatnya, saudaraku. Markus pasal berapa? 16 ya. Markus pasal 16 itu dikatakan begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Pertanyaannya adalah gini, saudara. Mereka ini minum racun dan tidak dapat celaka. Apakah mereka tahu itu racun lalu mereka minum lalu gak dapat celaka? Enggak. Karena mereka enggak tahu. Karena mereka lagi diracun. Mereka minum, mereka gak mati. Itu yang namanya perlindungan Tuhan atas orang-orang yang melayani Dia. Tapi kalau kita tahu itu racun, ya kan, contohlah racun itu namanya baygon, ya kan, kita minum baygon, saudara, ya kan, 5 gelas, itu kan racun, mati enggak? Ya mati pasti. Walaupun ayat tertulis, dia orang percaya minum racun, katanya tidak, ya mati. Jadi ini artinya mencobai. Contoh-contoh yang sangat jelas yaitu tentang mencobai Tuhan adalah begini, saudara. Kita nih pakai duit, belanjain duit dengan tujuan-tujuan yang salah. Misalnya foya-foya, saudara, segala macam. Membelanjakan duit, maksudnya gini, melebihi penghasilan kita. Sampai akhirnya kita nih utang pinjam sama orang. Lalu kita berharap, kita berdoa, waktu kita punya utang banyak, kita berdoa supaya mujizat keuangan terjadi, terobosan terjadi. Caranya dengan apa? Berjudi, uang yang ada di judi kan. Ini namanya mencobai Tuhan. Yang berikutnya lagi, contoh keputusan mencobai Tuhan itu adalah apa, saudara? Saudara merencanakan untuk menikah dengan orang yang belum bertobat. Saudara tahu dia narkoba ini, laki-laki ini. Saudara paksakan diri menikah dengan dia. Dengan harapan setelah menikah dia akan bertobat. Ini namanya mencobai Tuhan. Saudara tahu dia bukan orang yang lahir baru. Saudaraku, ini orang suka judi, suka mabuk, kelakuan ini. Saudara berharap bahwa kalau nikah nanti dia bertobat. Tak bisa. Ini namanya mencobai Tuhan. Jadi prinsip kedua dari pembuat keputusan yang efektif adalah keputusan kita bukanlah untuk mencobai Tuhan. Kita jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Jadi orang nih jadi tumpang tangan mau beli mobil mewah. Padahal dia tahu untuk nyicil tuh ngap-ngapan. Tumpang tangan iman aja lah. Saudara, beli rumah yang lebih mewah lagi, kita tumpang tangan, kita iman supaya pasti nanti Tuhan cukupin. Tiap bulan cicilan KPR yang ngap-ngapan. Ini namanya cobain Tuhan. Saya ngerti, saya ini kan yang pertama sesuai dengan firman, kedua tidak boleh cobai Tuhan. Yang ketiga, keputusan yang buat Yesus adalah apa, saudara? Keputusan apakah kalau Yesus menyembah iblis, maka Yesus akan mendapatkan dunia itu. Tapi apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus berkata, apa, saudara? Ya kan? Hendaklah kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Seringkali keputusan-keputusan kita nih karena apa, saudara? Karena jabatan kah? Karena
uang. Akhirnya ada orang yang berjodoh tinggalkan Yesusnya. Demi untuk jabatan dia tinggalkan imannya. Saudaraku Yesus, memang dunia bisa berikan saudara sesuatu yang nampaknya enak dilihat mata, nikmat saudara, dan bisa dapat pemujaan lewat jabatan kah, lewat kekayaan kah, lewat apapun. Tetapi dengar baik saudaraku Yesus, dunia berserta isinya itu akan lenyap. Tetapi orang yang mau melakukan kehendak Allah, seorang yang mau ikut firman Allah, dia akan kekal abadi untuk selamanya. Jadi keputusan kita harus keputusan mengacu kepada yang buat oleh Yesus. Yang pertama, saudara, biarlah keputusan kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan. Yang kedua, bukan untuk mencobai Tuhan. Yang ketiga adalah biarlah keputusan kita adalah keputusan apapun yang kita buat, semata-mata hati kita ingin menyembah Dia. Jangan ada satupun yang bisa mengalihkan penyembahan kita dari Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati dengan firman Tuhan ini. Saya berdoa supaya Tuhan Allah Roh Kudus menuntun saudara mengambil keputusan prioritas yang tepat, mengambil keputusan moral yang benar. Dan saya percaya pada waktu kita mengambil keputusan yang benar, maka Tuhan berkata, aku akan siap untuk melaksanakan firman-Ku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, di dalam nama Yesus, beberapa daripada anak-anak-Mu yang bingung, mereka gelisah, mereka tidak tahu apa yang harus mereka putuskan. Hari ini aku minta Roh Kudus penuhi tiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu. Engkau tuntun mereka dengan firman-Mu Tuhan, untuk apa yang harus kami putuskan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami punya keputusan prioritas, yaitu untuk kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya percaya semuanya akan ditambahkan. Biar keputusan moral kami ada keputusan-keputusan yang benar, yang akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ini. Bungkus mereka semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengelangkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin.